uh, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala fal maqalatu al-ula minal munabbihat as-sunaiyah maruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua perkara yang tidak ada satupun yang lebih baik dari dua hal itu. Apa saja? Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimina, memberikan kemanfaatan atau menebar kemanfaatan terhadap sesama. Bil maqal, baik dengan ucapan, dengan mengucapkan sesuatu yang baik, yang menggembirakan orang lain. Kalau belum bisa ya minimal ucapannya tidak menyakiti orang lain. Au bil jahi, atau dengan pangkat. Dia punya pangkat, punya titel, punya pengaruh, maka pengaruhnya itu harus digunakan untuk kemaslahatan orang Islam, untuk kepentingan orang banyak lah. Au bil mali, atau dengan harta, jadi orang kaya harus bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Au bil badan, atau dengan badan tubuh kita ini, ya dengan cara membantu orang yang lemah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin, barang siapa di pagi hari punya niatan tidak menzalimi seorang pun, tidak mau menyakiti seorang pun, baik dengan kata-kata ataupun dengan yang lainnya seperti tadi, ghufira lahu majana, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Di dosa yang terlewat gara-gara dia tidak punya niatan di pagi hari untuk menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, maka kesalahan-kesalahan yang lalunya diampuni. Waman asbaha nusrota mazlumin wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Barang siapa yang di pagi hari punya niatan menolong orang yang terzalimi,
atau mau memenuhi kebutuhannya orang Islam atau kebutuhan sesama. Ada orang sengsara dibantu, ada orang butuh makan dibantu. Nah, orang yang membantu punya niatannya saja itu ka'ajri hajatin kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Maka niatan yang seperti itu akan menghasilkan pahala bagaikan pahalanya orang yang haji mabrur. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Kemudian Kanjeng Rasul melanjutkan hadisnya yang bunyinya ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi sesama. Semakin bermanfaat maka semakin dicintai oleh Allah. Baik ya, walaupun sekecil apapun manfaatnya, seperti menyingkirkan sampah yang ada di memungut sampah yang ada di pinggir jalan atau duri atau yang lainnya. Wa afdalul a'mal, dan amal atau perilaku terbaik, perilaku yang paling utama adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, yaitu membahagiakan orang lain. Kalau yang sedih dihibur, kalau ada yang pokoknya membahagiakan orang lain. Idkhalus surur, kalau guru saya itu sering mencontohkan kalau bertamu, seumpama kita lagi puasa bertamu ke teman kita menyuguhkan makanan maka hendaknya dimakan walaupun sedikit. Atau kita dari rumah nggak puasa nih udah makan, bertamu ke teman disuguhin makanan, jangan ditolak, makan saja walaupun sedikit untuk menghormati, untuk idkhalus surur, supaya tuan rumah itu merasa dibahagiakan. Oh ternyata dia menghargai saya. Ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban. Ya, salah satu bentuk idkhalus surur, membahagiakan orang lain adalah yatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar dari orang lain. Jadi, kalau ada tetangga terutama, ya orang-orang di sekitar kita saja, jangan jauh-jauh. Perhatikan, jangan ini menyumbang yang jauh dulu, sementara tetangga kita banyak yang kekurangan. Ya, tetangga kita dulu diutamakan. Kalau ada yang kelaparan dibagi makanan kalau punya. Au yakshifu anhu karban, atau lagi kesulitan kita bantu. Sulitnya apa? Kalau kita mampu ya bantu. Au yaqdi lahu dainan, atau membayar hutang dengan cara membayar hutang. Wa khoslatani, nah kalau tadi menjelaskan tentang dua hal yang paling baik, kan tidak ada satupun yang mengungguli dari dua hal tersebut, yaitu al-iman billah wa naf'u lil muslim, memberikan kemanfaatan kepada orang banyak lah. Intinya semakin bermanfaat maka semakin baik. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain.
Sebaliknya wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wad-durru bil muslimin. Ada dua hal yang tidak ada satupun yang lebih jelek dari dua hal tersebut. Dua hal paling jelek, saking jeleknya tidak ada yang melebihi dari dua hal itu dalam hal kejelekan. Apa saja? Yang pertama asyirku billah wad-durru, yang kedua wad-durru bil muslimin. Yang pertama menyekutukan Allah, ya. Termasuk menyekutukan Allah itu yaitu menuhankan ya apa saja yang selain Allah. Menganggap Allah Tuhan tapi ada Tuhan yang lain selain Allah. Menganggap Allah itu zat yang mampu menolong kita, tapi kita meyakini ada yang lain selain Allah yang mampu menolong kita, itu pun termasuk syirik. Wad-durru bil muslimin, dan menyakiti orang lain fi abdanihim, baik tubuhnya secara fisik, au amwalihim, atau hartanya kita rebut, umpama kita curi atau kita korupsi. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah yang terburuk dari yang terburuk. Dua hal yang paling buruk sampai tidak ada yang lain yang melebihi keburukannya. Nah, itu dua hal tadi. Ya. Kalau yang lebih manfaat itu tadi dua, yang paling manfaat itu dua. Yang pertama al-iman billah, yang kedua an-naf'u lil muslimin. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, sama yang lebih jelek pun ada dua. Itu asyirku billah wad-durru bil muslimin. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala tarji'u ila khoslataini. Karena semua perintah Allah itu hakikatnya kembali pada dua hal. Yang pertama at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah. Ya. Salat isinya di dalam ada pengagungan Allah. Terus wasyafaqah li khalqihi, dan di dalam semua perintah Allah itu mesti mengandung syafaqah li khalqihi, bentuk kasih sayang kepada makhluk. Seperti zakat itu ya mengajarkan kita supaya membangun jiwa sosial kita, perhatian kita kepada lingkungan kita. Nah, itu namanya apa? At-ta'zim billah wasyafaqah li khalqihi. Kaqaulihi ta'ala aqimu as-sholata wa atu az-zakata. Dalam Al-Qur'an ada ayat aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimu as-sholah itu, perintah sholat itu mengindikasikan bahwa kita disuruh mengagungkan Allah melalui sholat. Kemudian wa atuz zakah itu mengindikasikan bukan hanya sekedar zakat, tapi sebenarnya membangun hubungan sosial yang baik dengan tetangga kita, dengan ya semuanya, dengan makhluk Allah bahkan. Wa qauluhu ta'ala ushkurli wali walidaik. Ushkurli, bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Wali walidaik, ini juga sebuah perintah yang mengandung ta'zimun lillah wasyafaqah li khalqih. Bentuk ta'zimnya ada kata pada ushkurli, bersyukurlah atau berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Itu berarti kalau kita mau berterima kasih kepada Allah, berarti kita mengagungkan Allah. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kita atau kedua orang tuamu.
Kalau kita mau bersyukur kepada kedua orang tua kita, ya berarti sama saja kita di dalamnya itu ada asyafaqah li khalqi. Karena orang tua kita itu makhluknya Allah, kita makhluknya Allah, saling membangun interaksi yang positif. Oh berarti itu namanya syafaqah li khalqi. Di pokoknya semua perintah Allah itu di dalamnya mesti mengandung ta'zimun lillah wa syafaqah li khalqi, kasih sayang. Ruya an Wes al-Qarni annahu qol marartu fi ba'di siyahati birahibin. Wes al-Qarni suatu ketika beliau melakukan perjalanan, melewati dalam satu perjalanannya dia bertemu dengan rohib, pendetanya orang Yahudi lah, kiainya orang Yahudi, bertemu dengan rohib. Fakultu ya rohib ma awwalu darajatin yarqaha. Kemudian Wes al-Qarni itu bertanya kepada si rohib itu yang ditemui di perjalanannya, wahai rohib ma awwalu darajatin yarqaha al-murid. Wahai rohib, menurut Anda apa langkah awal yang harus dilewati oleh seorang murid, seorang yang mau menuju Allah, seorang yang mau menggapai ridho Allah? Itu apa yang harus dilakukan? Tuh apa? Qala, si rohib itu menjawab, raddul mazalim wa khiffatiz zuhr, yaitu mengembalikan mazalim, sesuatu yang dihasilkan dari zalim, kezaliman, merampas harta, hartanya harus dikembalikan, itu hasil zalim. Atau punya kesalahan ya kita harus minta maaf, kira-kira begitu. Wa khifati zuhur, dan meringankan beban kita. Ya, salah satunya yaitu, jadi jangan banyak kepengenan. Orang itu biasanya pusing itu ya karena banyak kepengenan. Semakin banyak target yang ditargetkan, maka semakin banyak kemungkinan kecewa. Oh banyak kepengenan, oh ini pengen, ini pengen, ini pengen, pasti itu ada yang nggak tercapai. Nah, biasanya kecewa kalau nggak tercapai itu. Nah yang seperti itu harus dikurangi supaya dalam menuju pada Allah itu bisa menjadi ringan. Fa innahu la yas'ad la yas'ada yas'udu sa'ada yas'adu la yas'adu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun au mazlamatun. Karena tidak mungkin seorang hamba itu menuju derajat berikutnya dalam perjalanannya menuju Allah, menggapai ridho Allah, itu tidak mungkin bisa naik ke derajat selanjutnya selama ia memiliki tabiat, yaitu tadi keinginan yang banyak yang tidak ada kaitannya dengan yaitu ridho Allah. Orang dalam ibadah saja targetnya banyak, pengen sholat ini nanti malam, target pengen sholat ini, sholat tahajud sekian rakaat, tasbihnya ya Allah. Pas pelaksanaannya ya itu karena banyak kepengenan akhirnya ya belum bisa. Harusnya nyicil aja, jadi 2 rakaat, yang penting istiqomah terus dan seterusnya, yang penting terus istiqomah, nanti semuanya akan menjadi ringan. Au mazlamatun, atau banyak sesuatu yang ia miliki dari hasil kezaliman nggak dikembalikan, nah, itu nanti juga akan menghalangi seseorang menuju Allah. Nah, bentuk zalim itu banyak banget, kezaliman itu, Masya Allah. Nah, walhasil kita berusaha semaksimal mungkin
baik di dunia nyata atau di dunia maya, berusaha menebar kebaikan supaya kita menjadi insan-insan yang anfa linnas, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Di medsos, kalau kita belum bisa menebar kebaikan, ya jangan berkata-kata atau mengetik sesuatu yang menyakiti orang lain, umpama bikin gaduh. Maka ada istilah, kalau dulu itu mulutmu harimaumu. Kalau sekarang karena ada medsos, jari jemarimu adalah harimaumu. Ya, bisa menjadi harimau, artinya bisa menerkam diri kita sendiri, berbahaya. Salah ketik, ya bisa berbahaya. Kalau belum bisa bikin karya yang bermanfaat, ya nge-share sesuatu yang bermanfaat, ya, yang tidak bikin gaduh, yang adem-adem, yang jangan bikin resah, supaya kita masuk kategori hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tadi itu, khoslatan ila syai'a afdalu minhuma. Jadi, ada dua hal yang tidak ada yang menandingi keafdolannya, yaitu yang pertama iman billah wan naf'u lil muslim. Ini dipasangkan dengan iman billah, sebab manusia itu kalau seumpama tidak beriman, manfaatnya besar sebesar apapun itu hanya akan diganjar di dunia saja. Di akhirat nanti nggak dapat bagian, sebab nggak iman. Dia baik, sering berbagi, kata-katanya bagus, nggak pernah nyakitin orang umpama, tapi dia belum beriman kepada Allah, maka balasannya hanya di dunia saja. Di dunianya dia pasti akan dapat balasan dari masyarakat sekitarnya, paling tidak ya minimal pujian, oh itu orang baik, minimal. Berusaha semampu kita, ya sedikit-sedikit, dengan cara mengurangi umpama yang biasa ngomong kotor dikurangi, yang biasa ngabsen binatang, kebun binatang dikurangi umpama sedikit-sedikit. Wah, hari besok nih harus bisa mengurangi satu kata yang jelek umpama, dan seterusnya. Alhasil semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita dijadikan oleh Allah pribadi-pribadi yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir. Oh iya, ini tadi kitab Nasha'ihul Ibad karangannya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.